Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Widya Setianingrum dari kelas Data Mining A dengan NIM 1924 1010 2003. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait modul 3 praktikum data mining mengenai dataset preparation menggunakan Pandas. Baik, langsung saja menuju soalnya. Langsung nomor satu yaitu masukkan iris.csv ke data frame. Jadi sebelum memasukkan irisnya, saya di sini terlebih dahulu import panda spd, import matplotlib.pyplot, splt, import nampy snp, dan import io. Nah, untuk S di sini merupakan inisialisasi dari pandas, saya inisialisasikan menjadi pd, dan nampy inisialisasikan menjadi np, seperti itu ya. Nah, setelah saya import, di sini saya upload untuk file .csv-nya menggunakan from google.colab import file lalu upload. Nah, di sini saya coba run. Nah, sampai muncul choose file lalu saya pilih iris.csv. Saya open. Nah, kita tunggu sampai upload 100%. Nah, ternyata cepat ya. Lalu setelah terupload, saya akan menyelesaikan soal nomor 1, yaitu masukkan iris.csv ke data frame. Nah, di sini ada import io. Nah, saya membuat sebuah variabel df, lalu ada pd.read.csv. Nah, ini berfungsi untuk membaca file iris.csv yang sudah saya upload tadi. Nah, coba saya jalankan lagi. Nah, terbukti ya. Di sini sudah tersedia ada sepal sepalwidth, petal width, dan variatinya. Jadi di sini tidak semua data karena hanya contoh, jadi saya mencontohkan data sedikit saja. Dan di sini sudah sesuai dengan file CSV-nya ya. Ada petal width, sepal dan spesies name-nya. Seperti itu untuk pengerjaan soal nomor 1. Selanjutnya yaitu pengerjaan soal nomor 2, terdapat soal normalisasikan setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi min-max sehingga setiap nilai atribut memiliki ring 0 sampai 1. Jadi di sini sudah tersedia rumus agar nanti memudahkan. Langsung saja, di sini saya sudah membuat suatu variabel ada SPL max, data frame, sepal max. Nah, artinya SPL max ini merupakan sepal max itu dari nilai maksimum. Nah, DF ini merupakan data frame, sedangkan sepal ini nantinya agar kita bisa penamaan dalam kolomnya. Sedangkan max ini untuk mengetahui nilai maksimumnya. Lalu lanjut, di sini juga ada SPL min, jadi sepal minimum, ada data frame, sepal lalu ada nilai minimumnya. Nah, di sini sama saja ada SPW ada sepal width mencari max, sepal width, min untuk mencari nilai minnya, lalu sama ada PTL, petal length, lalu ada PTW itu petal width. Jadi variabel ini nantinya itu berfungsi untuk mencari nilai min max-nya seperti itu. Nah, lalu di sini saya membuat suatu perulangan menggunakan for i in dataframe.index. Nah, fungsi pengulangan ini untuk normalisasi mencari nilai max dan min di setiap kolom data iris.csv-nya. Nah, lalu di sini ada dataframe.log yang berfungsi untuk mendapatkan sebuah baris atau kolom dengan label tertentu dari indeksnya. Jadi nantinya itu akan diseleksi. Jadi di sini sebentar sudah tersedia. Saya membuat dflog dengan i sepal lalu dflog i sepal saya masukkan
dengan SPL-min itu merupakan V lama, terus, dengan V-min, lalu di sini saya bagi dengan F-max, min F-min, jadi di sini ada SPL-max, min SPL-min. Nah, untuk selanjutnya itu sama dengan konsepnya, hanya yang membedakan antara, sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Lalu saya print, saya coba jalankan. Nah, di sini sudah tersedia dengan, data ring 0 sampai 1, jadi data ini merupakan, sudah ternormalisasi, seperti itu, untuk pengerjaan soal nomor 2. Lanjut pada soal nomor 3, di sini terdapat soal cari sentroid dari data yang telah dinormalisasikan. Jadi pada pengerjaan soal nomor 2, datanya sudah dinormalisasikan, sekarang kita mencari sentroid. Jadi apa itu sentroid? Sentroid itu merupakan rata-rata dari suatu kolom yang dipisahkan berdasarkan kelasnya. Jadi semisal nih terdapat dari 3 kelas ada 4 atribut, jadi terdapat 12 data, seperti itu. Lalu langsung saja di sini terdapat print setosa, ini merupakan, judul agar nantinya antara setosa, versicolor, dan virginica itu kita bisa memisahkan, sentroidnya, seperti itu, agar terlihat lebih rapi saja. Jadi di sini ada SPL setosa, jadi sepaleng setosa, data frame variety sama dengan setosa. Nah, itu sepaleng, lalu kita cari rata-ratanya. Artinya di sini apabila kolom variety-nya itu sama dengan setosa seperti itu, maka langsung, eee, kita cari rata-ratanya. Lalu print SPL setosa tadi, print variabelnya tadi. Sama di sini untuk variabel, untuk data setosa. Lalu untuk versi color itu pengerjaannya juga sama, hanya beda versi color, lalu ada SPL length, ada sepal length, ada sepal width, ada petal length, dan ada petal width. Lalu sama konsepnya kita print setiap ini datanya, setiap variabelnya, lalu yang terakhir ada virginica. Jadi konsepnya sama, hanya apabila nanti data variatinya itu sama dengan ini data misal nih versi color, nah itu bakal langsung ada ketemu hasilnya seperti itu. Nanti coba saya print. Nah, ini merupakan hasil dari data dari centroidnya, ada setosa, versicolor, dan virginica. Lalu lanjut pada soal nomor 4, masukkan iris_testing.csv ke data frame, normalisasikan iris_testing.csv menggunakan vmin dan vmax pada data 1. Lalu sebelum mengerjakan, saya masukkan terlebih dahulu upload dari from google.colab import file, lalu saya coba jalankan terlebih dahulu. Nah, di sini juga tersedia caranya sama seperti tadi, choose file. Nah, jadi di sini saya langsung ada file iris_testing.csv sampai 100%. Nah, lalu di sini kita masukkan dulu iris testing ke data frame-nya dengan menggunakan variabel df tadi. pdread ini berfungsi untuk membaca iris_testing.csv-nya sehingga menghasilkan nah seperti ini. Ada sepal length, sepal width, petal length, dan variatinya. Seperti itu. Nah, lalu di sini saya terdapat variabel sepal length max, data frame sepal length dengan ini merupakan konsep sama seperti pada pengerjaan nomor 3 tadi. Seperti itu ya untuk soal nomor 4. Coba saya run lagi. Nah, sudah jelas.
Selanjutnya yaitu pengerjaan soal nomor 5, terdapat soal prediksilah kelas data di iristesting.csv menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data di iristesting.csv ke centroid masing-masing kelas di iris gunakan ini ya. Lalu langkah pertama di sini saya membuat data array sesuai dengan varietinya, ada Setosa, Versicolor, dan Virginica. Selanjutnya saya membuat perulangan. Di sini ada for i in dataframe.index. Nah, perulangan ini mencari nantinya data indeks itu. Nah, di sini ada if apabila df data frame variety index, nah indeks ke i itu setosa, maka terdapat nantinya ini terdapat variabel gap. Jadi di sini saya variabel gap. Jadi apabila nantinya data frame variety index ke i itu sama dengan setosa, lalu di sini ada variabel gap data frame sepaleng indeks ke i dikurangi min sepaleng setosa pangkat 2. Nah, di sini sama pangkat 2 menggunakan cara yang sama. Lalu di sini yang terakhir ada pangkat setengah. Seperti itu untuk Setosa, Versicolor, Virginica. Itu menggunakan perulangan yang sama, ada if, ada elif, dan elif juga. Nah, di sini juga ada risal. Risal ini digunakan untuk menampilkan hasil dari data variety-nya tadi. Nah, di sini kan saya sudah membuat data array-nya nih, ada Setosa, Versicolor, Virginica. Jadi, di sini ada perulangan risal untuk menampilkan hasil data array-nya. Baik, saya coba run lagi ya. Nah, udah benar. Jadi, yang pertama di sini ada 0,025 sekian. Ini merupakan data dari Setosa. Yang kedua ada 0,076 sekian Versicolor dan yang terakhir 0,073 sekian dari Virginica. Nah, itu cara untuk prediksinya. Lalu di sini terdapat sebuah modul lagi. Di sini ada form model selection import train test split from scalar neighbor import bla 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 ini. Jadi di sini itu saya memprediksi menggunakan ini model selection import. Jadi itu. Nah, di sini train test split ini berfungsi untuk mentraining modulnya itu tadi. Sedangkan tesnya, nah di sini ada train test. Train test split ini itu digunakan sebagai data untuk mengevaluasi modul yang sudah di-train itu tadi. Yang sudah ini, sesuai dengan ini. Jadi selanjutnya di sini terdapat dua intinya pengecekan terlebih dahulu membuat variabel A dan variabel B. Selanjutnya di sini untuk memastikan memprediksi ya intinya. Jadi di sini saya memprediksi sesuai dengan print 9 ini data yang ke-9 jadinya semisal nih di sini saya menginputkan dari 0,94 bla bla bla. Saya coba. Nah, itu hasilnya. Nah, itu Versicolor. Nah, tetapi apabila saya coba ya. Nah, saya coba ini nih. Dari karena yang terbanyak ini ya, Setosa saya coba ini. Ctrl C sebentar, saya coba untuk lebih akurat lagi pada prediksinya. Sebentar.
Coba run. Nah, sesuai ya. Jadi, apabila nantinya data yang sudah dinormalisasi kita inputkan ke sini, nah nanti sesuai dengan prediksi result Stosa, seperti itu. Jadi print-nya, kita menampilkan prediksi result, lalu, prediksinya itu nanti hasilnya apa. Nah, itu merupakan pengerjaan dari nomor 5. Selanjutnya pengerjaan nomor 6 ada soal hitunglah berapa persen klasifikasi yang benar atau akurasi saat memprediksi kelasnya. Jadi sama di sini saya membuat modul form scalar matrix, jadi yang terdiri dari classification report, convention metric, dan aquary score. Nah, ini untuk menentukan presentase kelas yang disebut sebelumnya. Seperti itu. Apakah ini tadi tingkat akurasinya itu benar? Jadi di sini print aquary score. Jadi untuk prediksinya ya. Intinya seperti itu. Kita coba. Nah, artinya apa? Dari hasil 0,1 ini itu berarti akurat data, terdapat data yang benar-benar akurasi, yaitu tingkat kevalidan 100%. Jadi cukup sekian pengerjaan dari modul 3 dataset preparation menggunakan Pandas. Apabila ada salah kata atau pengerjaan yang kurang tepat, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih.